Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Prima dari Lembaga Bantuan Hukum. Hari ini kita akan segera melakukan conference dan launching posko solidaritas untuk KPK. Sore ini kita udah kehadiran dua pemateri, dua pemantik. Yang pertama adalah Lasma Natalia dari Direktur LBH Bandung. Gimana Teh? Apa kabar? Baik semuanya dalam kondisi pandemi ini. Semoga pada sehat semua ya Teh. Juga ada Pak Koko, Pak Sujarnarko dari perwakilan dari KPK. Beliau adalah mantan direktur dari PJ Kaki KPK. Selamat datang Pak Sunarko, semoga sehat Pak. Sore semuanya, Mas Wisnu juga. Iya, senang mendengar suara Bapak ya. Sebelum kita mulai sedikit tentang latar belakang konferensi pers ini. Posko solidaritas untuk KPK ini diinisiasi dalam rangka merespon pelemahan terhadap KPK. Kurang lebih ada 57 pekerja KPK yang sedang menangani kasus korupsi, namun secara sepihak dipecat melalui sistem tes wawasan kebangsaan. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti kita akan mengobrol dengan Pak Sujarnarko begitu. Kemudian juga 1 minggu yang lalu LBH Bandung bersama dengan LBH YLBHI Indonesia menghadirkan sebuah diskusi tentang Hari Tani, rangkaian diskusi tentang Hari Tani. Dalam pembahasannya tersebut juga setidaknya dalam laporan LBH Bandung ada lebih dari 5 proyek strategis nasional di Jawa Barat yang menimbulkan tidak hanya kerusakan ekologis dan juga dan juga perampasan lahan, namun juga berpotensi terjadinya banyak praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaannya. Mungkin nanti untuk lebih lanjut soal apa yang terjadi di Jawa Barat dan pembangunan yang terus terjadi di Jawa Barat, mungkin nanti akan mengobrol lebih jauh bersama Teh Lasma. Kemudian juga setelah kedua pemaparan tersebut selesai, kami akan membuka sebuah sesi tanya jawab. Jika kawan-kawan ingin menyampaikan dukungan, bersolidaritas bersama KPK untuk melawan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ini, silakan gunakan kesempatan ini, silakan gunakan forum ini. Silakan berdiskusi, silakan bertanya, silakan untuk menyimak. Ini adalah forum, ini akan menjadi sebuah forum, barangkali menjadi sebuah mimbar bebas, barangkali ya, bisa disebut kayak gitu. Kebetulan juga saat ini telah terjadi penyempitan ruang-ruang demokrasi, sehingga kayaknya menjadi sangat penting untuk membuka ruang-ruang seperti ini di berbagai kesempatan. Oke, mungkin kita awali dulu ya dari Bapak Sunarko. Bapak Sunarko, apakah perlu menampilkan slide? Jika perlu, mungkin bisa saya bantu. Silakan, Mas Wisnu. Sebentar ya, Pak. Selamat sore, teman-teman sekalian. Juga ada Bu Lasma ya, Direktur LBH Bandung. Saya mau mengawali sambil nunggu presentasi yang disiapkan Mas Wisnu. Mungkin lanjut aja langsung. Nah, memang khususnya mulai tahun tahun 2015 ya, KPK itu secara gencar gitu, itu diserang gitu dari musuh-musuh KPK gitu. Nah, saya mau mengawali diskusi. Next, Mas Wisnu, langsung halaman 2 aja. Karena kira-kira gini, terus lanjut aja. Di awal, di halaman 2, Mas.
Jadi kira-kira gini, tahun-tahun 2000 ini ya, di 2010 itu KPK sebetulnya memulai penanganan kasus yang terkait dengan sumber daya alam. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Jadi KPK sebelum itu menangani dua kasus. Saya ambil contoh dua kasus yang menarik. Satu adalah kasusnya Asmun Jafar, itu seorang bupati di Palalawan, dan yang kedua adalah Gubernur Suwarna di Kaltim ya. Gini, dua kasus itu menariknya Bupati Palalawan itu hanya menerima uang suap tidak begitu besar ya, hanya sekitar 13 miliar, dan Gubernur Suwarna pun juga lebih kecil lagi, bahkan menerima suap sekitar 8 miliar. Tapi kasus yang sudah ingkrah itu cukup menarik. Jadi Bupati Palalawan itu di fakta-fakta persidangan, bahkan juga putusan pengadilan menyatakan pengusaha yang menyuap Bupati Palalawan itu telah diuntungkan dan wajib mengembalikan keuangan negara sekitar 1,3 triliun. Jadi bisa dibayangkan gitu, menyuapnya hanya 13 miliar, untungnya 1,3 triliun. Begitu juga Gubernur Suwarna itu menerima suapnya juga nggak begitu besar itu, tapi hanya 8 miliar. Tapi putusan pengadilan juga dinyatakan PT yang menyuap itu, dulu namanya Pak Mantias, itu harus mengembalikan keuangan negara 347 miliar. Jadi memang selama ini ekstraktif industri ya, apakah itu industri di laut, apakah tambang, apakah hutan, itu sama sekali nggak disentuh oleh aparat penegak hukum. Nah, KPK mengawali gerakan nasional sumber daya alam itu cukup aneh juga, karena kita awali dengan semacam deklarasi yang ditandatangani oleh Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK saat itu. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya apa hubungannya ini militer dengan hutan, dengan tambang, dan lain-lain. Tapi kenyataan memang kalau kita pergi ke daerah itu pasti banyak foto-foto tokoh-tokoh itu. Nah, yang kedua, memang potret di KPK itu kan selalu gini, ada fakta dari hasil riset kita, setiap menjelang pemilu kada, perizinan itu khususnya perizinan ekstraktif ya, itu meningkat dengan tajam. Sehingga ada kesimpulan dari riset-riset kita itu bahwa operasional partai politik itu banyak sekali dibiayai oleh partai, dibiayai oleh oligarki. Nah, yang ketiga memang mulai tahun 2015 itu KPK dianggap nggak wajar, terlalu berani, siapapun dihajar gitu. Bahkan sempat calon Kapolri pun sempat menjadi kontroversi karena ditangani oleh KPK, walaupun akhirnya KPK nggak berhasil. Jadi kira-kira perspektif koruptor ya, dengan berbagai asumsi itu ya KPK memang harus dihabisin. Nah, next coba Mas. Nah, zaman mulai tahun 2015 itu ada cicak, mulai cicak 1 sampai cicak 3 ya. Itu banyak banget, dan itu tidak berhasil karena di internal KPK luar biasa solid gitu. Tetapi ternyata musuh-musuh KPK juga belajar banyak. Mereka melakukan konsolidasi, metodologinya dimodernisasi gitu. Mulai tahun 2015 itu digaungkan bahwa di KPK itu ada Taliban. Jadi saya tahu ini tuh justru jadi orang-orang pengusaha yang menganggap bahwa KPK ada Taliban. Padahal di KPK saya yang mulai berdiri, KPK berdiri sudah di dalam itu bisa saya yakinkan isu ini pepesan kosong, nggak ada. Nah, mungkin teman-teman cerita tentang buku merah, tentang struktural yang juga banyak dari pegawai dipekerjakan bukan orang asli, penyidik internal KPK yang tidak pernah ditambah,
terus proses-proses internal yang semakin sulit gitu, itu juga sebetulnya ada penghancuran KPK dari dalam. Nah, ini puncaknya memang saat pemilihan pimpinan yang sekarang. Karena pada saat sebelum dipilih kan sebetulnya banyak yang menjadi kontroversi gitu ya. Tetapi bahkan di DPR itu bisa keterpilihan Firly itu 100% dari anggota Komisi 3. 100%. 100% memilih Firly. Jadi ini sesuatu menurut pandangan saya yang luar biasa. Next. Pada Firly sebelum masuk KPK juga ada kontroversi karena pernah ditangani oleh pengawas internal KPK. Nah, ini ada petisi pegawai tanggal 29 Maret ya, tahun 2009, dan itu ditandatangani hampir 1.000 orang. Nah, itu kira-kira petisinya itu, dan ini pernah dimuat di tempo.com 10 April 2009. Itu merasa ada kegelisahan di dalam itu setelah pimpinan yang sekarang itu merasa ada penanganan perkara itu dihambat secara internal. Tingkat kebocoran tinggi. Jadi bahkan pegawai KPK itu ada yang digebukin saat operasional, yang di Hotel Borobudur, ada yang ditangkap dianggap narkoba sampai dites rambutnya ternyata nggak terbukti juga. Ada perlakuan khusus pada saksi, ini yang menjadi protes karena ada saksi itu seperti dikasih privilege di KPK. Kesulitan penggeledahan dan pencekalan dan pembiaran dugaan pelanggaran berat. Ini petisi yang ditandatangani oleh pegawai-pegawai di penindakan yang disampaikan ke pimpinan tanggal 29 Maret 2009. Jadi sebenarnya kegelisahan puncaknya itu sudah dimulai Maret tahun 2009. Next Mas Wahyu. Nah, saya mau mulai cerita tentang TWK. Jadi saya kebetulan itu gini, saya kebetulan selain saya kerja biasa di KPK, saya itu juga memegang sertifikasi asesor. Saya itu asesor certified nasional oleh BNSP. Asesor saya itu adalah satu asesor untuk penyuluh utama anti korupsi, dan saya asesor untuk ahli pembangun integritas. Nah, pada saat TWK itu memang banyak keanehan yang saya rasakan. Asesornya nggak mau terus terang, tingkat kompetensinya nggak jelas. Nah, pada saat kita laporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM, terbukalah seluruh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Komisioner KPK. Nah, temuan Ombudsman itu ada 3 yang utama. Satu adalah maladministrasi, dan yang 2 adalah tidak patuh pada prosedur, dan yang ketiga menyalahgunakan kewenangan. Jadi tidak patuh prosedur itu banyak. Jadi prosedur-prosedur yang dilanggar gitu. Meeting harusnya cukup di level operasional, didatangin oleh menteri, dan menteri nggak mau tanda tangan, yang disuruh tanda tangan level direktur. Itu menurut saya kacau banget. Menyalahgunakan kewenangan. Itu kumpul-kumpul 5 menteri ya, nggak ada SOP-nya. 5 menteri kumpul tiba-tiba menyatakan yang 75 pegawai KPK dipecat. Dasar hukumnya nggak ada. Jadi seperti itu. Next. Bahkan di Komnas HAM itu luar biasa menarik. Bayangkan, ada suatu proses di lembaga negara seterhormat KPK melakukan 11 pelanggaran HAM. Hak atas keadilan, kepastian hukum, hak perempuan, mungkin kalau cerita yang banyak melecehkan perempuan juga, hak untuk diskriminasi, hak kebebasan beragama, ini pertanyaan juga, hak atas pekerjaan. Yang menarik juga nomor 9 itu. Mungkin teman-teman LBH juga. Karena gini, seluruh pengurus wadah pegawai KPK itu, mulai ketua umum, wakilnya, bendahara, pengurus pokjanya, semua dihabisin. Jadi semua dihabisin pengurus serikat pekerjanya. Jadi ini menurut saya penyingkiran yang luar biasa bagi konteks HAM gitu. Jadi ini padahal dulu mendirikan wadah pegawai KPK itu dinaungi oleh PP 67. Jadi ada peraturan pemerintah yang mewajibkan KPK itu membuat
namanya wadah pegawai. Dan wadah pegawai itu juga buahnya difungsikan di KPK, misalnya pada saat menyusun SOP, menyusun peraturan, pada saat mau menyidang pegawai, semua itu melibatkan wadah pegawai. Tapi pemimpinan yang sekarang semua di bumi hanguskan dengan cara-cara menurut pandangan saya yang sangat tidak beradab. Next. Nah, ada yang salah terhadap pemikiran MA dan MK. Jadi gini, yang pertama MK dan MK itu hanya, jadi kita itu gugatannya sebetulnya sudah kita cabut di MK. Bahkan untuk di sini aja draft gugatan teman-teman 57 itulah yang sebetulnya dipakai orang lain yang sebetulnya tuh setuju dengan TWK. Jadi ini menggugat MK, tapi konteksnya adalah bukan menggugat untuk TWK dibubarkan, walaupun secara formal menyatakan itu. Jadi sama sekali tidak ada pembelaan. Yang menggugat ke MK itu justru orang yang bertentangan dengan tim 57. Jadi dan kita benar-benar itu seperti kecolongan karena sehari sebelumnya kita lihat di webnya MK itu bunyinya adalah pembacaan putusan. Sehingga kira-kira asumsi kita pada saat itu hanya membacakan putusan, gugatan teman-teman terhadap TWK itu ditolak oleh MK. Nah, menjelang pengumuman, itu pengumuman di MK itu di webnya dirubah gitu. Dirubah. Nah, yang di MA itu kita juga itu sama juga sebetulnya. Yang kalau di MK itu yang kita gugat per KPK-nya, yang di hanya satu ayat saja, yang di MA itu yang kita gugat itu memang keabsahan dari per KPK dan kita juga benar-benar salah duga lah gitu. Karena analisa kita, informasi intelijen kita itu posisinya dulunya itu ada di 57. Tapi kan mereka sangat kuat, jaringannya juga luar biasa sehingga kita kalah di MA. Tapi sebetulnya putusan MA dan putusan MK itu tidak menghilangkan fakta-fakta yang ditemukan oleh ORI maupun Komnas HAM. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini misleading seakan-akan itu, jadi gini, MK dan MA itu konteksnya tidak mengevaluasi proses TWK itu sah atau tidak. Jadi yang dievaluasi hanya apakah per KPK tentang TWK itu sah atau tidak. Nah kira-kira seperti itu. Next. Nah, saya lihat memang dengan habisnya 57 orang itu ada potensi pelemahan pemberantasan korupsi nasional yang signifikan nanti. Nah, kira-kira apa kalau gagasannya kalau KPK itu lumpuh gitu, yang perlu kita rubah dari sisi pendekatan pemberantasan korupsi. Jadi ada beberapa alternatif. Misalnya merubah konsep dari kerja keras birokrasi menjadi kerja pergerakan yang terstruktur. Yang kedua sebetulnya kita juga bisa mengkritisi dari program-program birokrasi itu terutama dari sisi impact-nya dibanding dengan output dan outcome-nya. Jadi dampaknya lah yang perlu kita kritisi terus. Yang ketiga adalah masyarakat sipil harus benar-benar terstruktur dan terkonsolidasi. Kita semua tahu masyarakat sipil sekarang sedang bersusah hati ya. Semuanya dilaporkan kepolisian gitu dan yang melaporkan tokoh-tokoh penting negeri ini gitu dan ancaman gugatannya juga luar biasa, ada yang sampai 100 miliar gitu. Kalau itu dikabulkan nggak tahu ini teman-teman bayarnya pakai uang apa. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting juga untuk bisa tadi mengimplementasikan khususnya di poin 2 terkait dampak, memang dari sisi komunitas
kita harus mulai juga meningkatkan kompetensi. Misalnya dari sisi membaca anggaran, melakukan social audit, bagaimana cara meningkatkan awareness ke publik, membentuk kelompok komunal, dan lain-lain. Nah, yang nomor 5 ini penting juga, dan ini sedang dikerjakan LBH Bandung, adalah tetap menjaga isu korupsi di mata publik. Salah satunya misalnya dengan membuat desk sementara pemberantasan korupsi. Ini dalam rangka sebenarnya tetap menjaga isu korupsi di mata publik. Yang keenam, mulai bisa juga dilakukan riset-riset anti korupsi di kampus misalnya. Tapi kan banyak bahan juga, misalnya kita eksaminasi lah itu putusan yang Komnas HAM maupun Ombudsman, dan per item bisa didiskusikan secara detail. Jadi itu menjadi knowledge baru atau pemahaman publik baru terkait dengan anti korupsi. Nah, yang ketujuh yang tidak kalah penting adalah mendorong etik yang kuat di sektor publik. Ini kan KPK benar-benar nggak punya rasa malu ini. Bu Lili itu yang sudah dinyatakan pelanggaran berat itu, dan besoknya masih kampanye integritas, datang untuk meremisikan program-program yang terkait dengan membangun integritas di korporasi, di kelembagaan. Itu kan udah nggak punya malu. Firly yang diputus pelanggaran berat dengan gagah perkasa juga selalu bercerita tentang kejujuran, tentang integritas. Nah, ini masalah yang serius kalau menurut pandangan saya. Bagaimana kepala lembaga yang integritasnya sudah tercoreng, sudah faktanya sudah diputuskan bersalah, sudah diputuskan melanggar, tetapi menjadi agen-agen marketing integritas. Next. Nah, saya sebetulnya ini kita dalam situasi yang sangat sulit ya, terutama komunitas dan NGO. Mungkin perlu kita lakukan konsolidasi lah ya. Jadi dari fragmentasi yang reaktif menjadi yang lebih sistematik dan proaktif. Terus kegiatan-kegiatan yang parsial menjadi kegiatan-kegiatan ada collective action lah. Saya sih misalnya kalau bisa dilakukan misalnya nasional konsensus ya tentang apalah, tentang integriti, tentang itu akan sangat bagus lagi. Nah, yang ketiga juga mulai perlu juga deteksi yang dulu dilakukan oleh birokrasi dan aparatur itu mulai bisa dilakukan deteksi itu oleh warga negara. Dan yang keempat, kita dorong ini, nggak semua inisiatif anti korupsi itu tidak hanya dari sisi pemerintah. Mungkin bisa kita dorong ada kemitraan yang kuat antara sektor swasta dan sektor publik. Next. Nah, kayaknya habis. Jadi pesan saya gini, peresmian kantor sementara pergerakan anti korupsi itu cukup strategis. Yang pertama, ini sebagai energi kita untuk melakukan konsolidasi dan memaintain isu publik itu, khususnya di anti korupsi. Bahkan kemarin di Jakarta ya, itu secara resmi teman-teman kantor sementara itu menunjuk ya Febri Diansyah sebagai juru bicara, dan Febri Diansyah dengan senang hati itu menerima tugas yang sebetulnya insentifnya apa? Insentifnya ya maintain gerakan anti korupsi di mata publik. Yang kedua, saya terus terang mengkhawatirkan masa depan demokrasi kita. Jadi saya yakin itu kalau KPK dihabisin itu tidak menutup kepentingan lembaga-lembaga yang dilahirkan setelah reformasi, ada PPATK, ada Ombudsman, ada KY, ada Komnas HAM, itu akan dihabisi juga. Jadi ini seperti ada setback ke Orde Baru. Lebih parah dibanding Orde Baru karena dulu Orde Baru korupsinya kan terpimpin. Karena korupsinya terpimpin, mengendalikannya lebih mudah. Nah, ini akibat korupsinya itu sudah seperti cancer lah, sudah menyebar kemana-mana. Tetapi sistem demokrasinya seperti Orde Baru. Ini kondisinya pandangan saya itu lebih sangat berbahaya dibanding Orde Baru. Dan sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap teman-teman di Bandung yang terus memaintain gerakan semacam ini,
mudah-mudahan konsolidasi ini bisa menjadi konsolidasi nasional. Jadi ini juga bisa menggentarkan istana sebetulnya kalau kita kompak di seluruh wilayah gitu. Saya yakin lawan-lawan kita juga akan gentar. Untuk sementara itu, Mas Wisnu, kita menunggu dialog aktifnya bersama teman-teman dan saya akan mendengarkan dengan telaten ya apa yang menjadi knowledge, apa yang menjadi gagasan dari teman-teman di Bandung. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Koko. Tadi ya pemaparannya juga. Tapi mungkin Pak Koko sebelum kita beralih ke Mbak Lasma, ke Teh Lasma, mungkin bisa dikasih sedikit tentang apa yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan 57 ya di Jakarta juga terkait untuk menyurati Presiden. Mungkin bisa dikasih sebuah pengantar dikit. Yang pertama, teman-teman 57 itu 2 kali menyurati Presiden ya. Sebetulnya tidak hanya teman-teman 57 yang bersurat ke Presiden, termasuk para profesor yang 91 orang itu juga menyurati Presiden. Memang gini, ada beberapa informasi yang salah itu yang masuk ke lingkaran satu Presiden. Jadi bahkan teman-teman itu dipersepsikan tidak Pancasilais, terus apa ya, mohon maaf, dikatakan rampok dan lain-lain. Jadi ada persepsi ya yang membuat itu istana serba ragu-ragu. Gitu. Jadi, hari kita kan terus juga melakukan sebetulnya gini, harapan teman-teman ke Presiden itu tolonglah kalau tidak mau menemui 57, jalankan aja kewajiban undang-undang sebagai Presiden untuk menerima teman-teman Komnas HAM dan teman-teman ORI. Karena teman-teman Komnas HAM dan teman-teman ORI itu rekomendasinya ditujukan bukan ke KPK lagi. Rekomendasinya itu ditujukan langsung ke Presiden. Dan itu undang-undang yang menyatakan. Jadi Presiden dalam hal ini sama sekali tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Yang menyatakan bukan urusannya, lah ini undang-undang loh. Jalankan aja apa yang dinyatakan di undang-undang bahwa rekomendasi Komnas HAM sudah sampai di meja Presiden dan ditujukannya bukan ke KPK lagi, tapi ke Presiden. ORI pun ditujukan ke Presiden, jawab itu. Nah, kenapa kemarin teman-teman menolak misalnya ada yang coba menawari ke BUMN? Ini karena keluar ide itu dari Firly CS. Ini kan seperti menghina akal sehat gitu. Kita diinjak, leher kita dipotong, tiba-tiba diiming-imingi seperti permen seperti itu. Ini kalau itu kebijakan negara, teman-teman pasti masih berpikir. Tapi kalau ini kebijakan pimpinan KPK yang sangat zalim, pelanggar HAM, itu kan menurut saya menghina akal sehat. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita terus berkomunikasi ya secara informal. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengetuk langit lah ya supaya yang ada di sana juga mendengarkan harapan-harapan kita. Jadi kira-kira seperti itu dan bisa saya yakinkan teman-teman yang sekarang 56 plus 1 saya ya yang sebetulnya sudah pensiun itu saya nyatakan masih solid ya. Kita akan tetap bergerak mendukung gerakan teman-teman di daerah untuk memaintain isu pemberantasan korupsi supaya tetap di hati masyarakat. Kira seperti itu Mas Wisnu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Narko. Pak Koko, tadi juga setelah disampaikan ada sebuah undangan tentunya di mana untuk mengkonsolidasikan masyarakat sipil. Pelemahan KPK juga tidak bisa dibaca lepas dari konsolidasi oligarki yang terjadi 2014 begitu, di mana itu menjadi awal pelemahan secara struktural begitu. Tapi ada juga beberapa poin yang menarik juga soal bagaimana ternyata sebuah dalam tanda kutip union busting itu dilakukan nggak hanya di serikat buruh tapi juga di wadah-wadah
pekerja KPK. Mungkin untuk soal union busting mungkin bisa dikomentari. Kebetulan juga ada serikat buruh di sini yang sudah bergabung. Tapi sebelum itu ada juga beberapa poin lagi yang salah satunya adalah bahwa adanya sebuah indikasi di mana industri ekstraktif ini jarang atau tidak pernah sama sekali tersentuh dan tidak pernah diselidiki oleh beberapa penegak hukum, barangkali kayak gitu. Nah, untuk membicarakan lagi soal industri ekstraktif, kemudian juga ada beberapa proyek-proyek strategis nasional. Mungkin kita akan sekarang beralih dulu ke Teh Lasma untuk bisa memaparkan sedikit soal kondisi yang terjadi di Jawa Barat, khususnya terkait proyek strategi nasional dan juga masa depan perampasan lahan dan masa depan kerusakan alam pasca KPK benar-benar lemah begitu barangkali. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lasma, silakan Kak Lasma, waktu dan tempat. Oke, selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Selamat sore Pak Koko. Mungkin saya nambahin aja tadi forum ini sih sebenarnya supaya kita maunya teman-teman semakin lebih memahami tentang kasus pemecatan 57 orang pegawai KPK yang sudah terjadi dan hari ini belum ada respon apapun dari pemerintah sebenarnya khususnya presiden. Nah, LBH Bandung sendiri memang mendorong dan bersolidaritas terhadap peristiwa yang menimpa kawan-kawan di 57 orang KPK ini dan ini pastinya berdampak terhadap kondisi nanti pemberantasan isu korupsi, bahkan sebenarnya lebih luas lagi tadi Pak Koko juga menyampaikan ya tentang bagaimana kehidupan berdemokrasi di negara kita. Kalau saya boleh sampaikan sedikit bahwa kasus-kasus SDA, sumber daya alam, kasus-kasus pembangunan infrastruktur gitu ya, itu memang beberapa tahun belakangan sangat marak terjadi, khususnya maksudnya dalam konteks begini, banyak korupsi yang terjadi melalui isu-isu tersebut gitu ya, baik itu SDA maupun pembangunan infrastruktur atau proyek strategis nasional. Salah satunya di Jawa Barat sendiri kita tahu sebelumnya ada pembangunan PLTU di beberapa wilayah di Jawa Barat dan pembangunan-pembangunan ini dikategorikan sebagai proyek strategis nasional. Nah, kalau saya nggak salah tuh 2019 ya, itu sebelum teman-teman benar-benar apa ya, kalau tadi Pak Koko sampaikan sebenarnya ini kayaknya sudah terstruktur dan tersistematis sebenarnya pelemahan KPK bahkan jauh sebelum itu. Tapi khusus Jawa Barat sendiri waktu itu saya ingat bersama dengan teman-teman lingkungan dan warga kita coba melaporkan salah satu dugaan korupsi yang terjadi di Cirebon. Nah, adapun si kasus korupsi ini tuh dia berkaitan dengan salah satu proyek strategis nasional yang sedang gencar-gencarnya dibangun di Cirebon waktu itu. Memang waktu itu bukan salah satu, maksudnya salah satu yang dilaporkan juga sudah terkena korupsi yaitu Bupati Cirebon, tapi untuk isu lain, tapi akhirnya si kasus ini tidak berjalan ya karena yaitu ya pelemahan KPK terjadi, terus teman-teman di KPK isu mulai dari ini perubahan undang-undang, adanya undang-undang KPK yang baru, lalu muncul lagi pemecatan 57 orang pegawai KPK. Nah, sebenarnya kalau dari rangkaian-rangkaian kejadian tadi, proses pemecatan 57 orang KPK ini bukan hanya persoalan ada 57 orang yang diberlakukan tidak semestinya mengalami pelanggaran hak, tapi juga ini berdampak terhadap proses penegakan hukum dan proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Jawa Barat sendiri melihat bahwa ketika korupsi di wilayah sumber daya alam itu terus terjadi, bahwa
sebenarnya sedang mempersilahkan adanya perampasan-perampasan lahan, perampasan-perampasan lahan dari warga, perampasan lahan dari masyarakat, perenggutan ruang-ruang hidup yang pastinya ini harus tidak boleh dibiarkan gitu ya. Tapi ketika misalnya saya ingat banget mungkin waktu itu saya masih kuliah gitu ya, belum kuliah malah, mungkin saya belum kuliah bahkan KPK itu hadir dan seperti secercah harapan buat masyarakat Indonesia terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sekarang kalau misalnya KPK-nya dilemahkan dan KPK tidak lagi berjalan bagaimana sudah diamanatkan setelah reformasi, bagaimana masyarakat akan punya kepercayaan untuk proses penegakan isu korupsi itu sendiri di Indonesia. Jadi menurut LB Bandung waktu mengambil sikap ini karena kita penting untuk terus mengawal bagaimana supaya penegakan korupsi itu harusnya diberhentikan. Nah, salah satunya adalah bagaimana keseriusan negara, keseriusan pemerintah dalam merespon apa yang telah terjadi dalam KPK itu sendiri. Selain itu, kita juga mau mengajak masyarakat Jawa Barat, teman-teman koalisi, teman-teman masyarakat sipil untuk bersolidaritas gitu ya, dalam mendukung dan tetap mengangkat isu korupsi ini menjadi isu publik dan isu bersama. Salah satunya nanti mungkin Wisnu bisa menjelaskan lebih teknis ya terkait bagaimana kita akan membuka posko di LBH Bandung dan teman-teman boleh bersolidaritas untuk ikut mengirimkan surat kepada presiden, dan selain itu bagaimana supaya isu korupsi seperti disampaikan Pak Koko tadi itu tidak tetap menjadi isu masyarakat sebenarnya, bahwa isu korupsi itu bukan isu yang jauh, bukan isu yang seolah-olah tidak berdampak pada kita, tapi padahal itu sangat berdampak sehingga isu itu harus menjadi milik masyarakat. Nah, bagaimana isu ini menjadi masyarakat? Ya, salah satunya itu ya, kita tetap mengawal sebenarnya proses-proses bagaimana oligarki mengambil dan merampas gitu hak-hak masyarakat, dan ini tidak bisa terlepas jika teman-teman masyarakat publik tidak bersatu dan terus mengawal sebenarnya. Jadi kira-kira seruan yang mau LB Bandung ajak hari ini adalah mari kita kawal bersama kasus ini. Saya tahu saya sendiri semenjak ini ya tahun 2019-20 itu banyak banget titik-titik momentum-momentum di mana kita lihat masyarakat itu bersatu sebenarnya untuk menyuarakan isu-isu yang menjadi concern dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi kali ini supaya kita tidak melemah dan tidak hilang suaranya, tapi semakin bergaung lebih kencang. Mungkin kira-kira dari saya sekian aja, Wisnu, Pak Koko dan teman-teman, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan teman-teman mungkin karena kita juga ada Pak Koko kan, saya rasa saya juga berapa kali tuh kadang kan cuma dengar cerita gitu ya. Nah, berapa kali kemarin teman-teman KPK juga berkunjung ke beberapa jaringan gitu ya, jaringan Bersihkan Indonesia, kemudian juga mendatangi beberapa jaringan-jaringan masyarakat sipil lainnya. Saya rasa kalau teman-teman masih pingin mengenal lebih dekat kasus ini nih, kesempatan banget kan bisa bertanya langsung dengan Pak Koko. Tapi yang paling penting adalah nanti setelah hari ini atau setelah Zoom diskusi kita hari ini, mari teman-teman juga bersolidaritas untuk melakukan pengawalan terhadap kasus teman-teman di KPK. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Teh Lasma. Tadi perannya sedikit juga ada seruannya. Jadi kalau bisa saya nggak mau menyimpulkan, tapi ada 2 poin yang menarik dari Mbak Lasma dan juga Pak Koko. Yang pertama, satu adalah mau nggak mau isu KPK harus menggerakkan kita menjadi bersolidaritas lagi kepada isu tersebut. Kemudian juga di tengah kondisi yang amburadul seperti ini, seruan dari Pak Koko adalah untuk mengkonsolidasikan masyarakat sipil. Itu ada seruannya juga. Dan yang ketiga itu adalah seruan untuk mengkawal bersama. Kemudian juga LBH Bandung
terlibat dalam pembukaan melaunching sebuah posko solidaritas, di mana nanti salah satu kegiatannya adalah mungkin kawan-kawan bisa menuliskan surat untuk presiden. Untuk suratnya mungkin nanti saya bisa kasih share link, di mana nanti setelah suratnya telah bisa diakses oleh kawan-kawan, kawan-kawan bisa datang ke LB Bandung untuk memasukkan surat tersebut yang nantinya akan dikirimkan ke Jakarta. Begitu. Nah, tapi sebelum itu juga karena tadi ada beberapa seruan untuk solidaritas, ada seruan untuk konsolidasi, saya juga membuka ruang kepada kawan-kawan di sini, di Zoom meeting ini. Barangkali ada yang ingin bertanya, mengomentari, dan mentestimoni sesuatu. Enggak, silahkan, ini adalah momen yang cukup bagus. Tinggal di raise hand, tinggal sebutkan nama dan dari mana. Silahkan kawan-kawan, saya mengundang kawan-kawan semua. Mangga. Ya, halo. Iya, halo. Oh, dengan Bu Aan ya? Iya, iya. Ya, Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi, mohon maaf Pak, tadi karena ada salah satu poin yang membahas tentang union busting. Perkenalkan saya Aminah dari Serikat Buruh Militan di Kota Bandung. Kebetulan kami juga mengalami hal yang sama, yaitu union busting. Jadi 10 pengurus dari mulai ketua dan jajarannya semua di PHK sepihak, dan kami kemarin terakhir itu di putusan pengadilan bahwa katanya saya mengundurkan diri dengan putusan pesangon 10 juta. Dan kalau dilihat dari Undang-Undang 2003 itu tentang hanya mendapatkan hak yang 15%-nya itu jauh dari aturan undang-undang. Untuk menyingkapi yang union busting-nya, saya pikir hanya di serikat buruh saja Pak yang mendapatkan atau mengalami union busting. Saya sih hanya berpikir kalau di lembaga KPK saja ada yang namanya union busting, dari tadi kata Bapak dari ketua dan sampai 57 orang ya dari pengurus KPK itu mendapatkan union busting. Yang selama ini kami alami, bahkan saya sendiri Pak, saya kemarin menyampaikan kepada kawan-kawan KPK yang datang ke Sebumi berkunjung, saya sampaikan saya menjerit Pak ketika waktu itu ada 4 lembaga datang ke perusahaan. Waktu itu kami lagi kondisi aksi, dan mereka ingin sekali masuk ke perusahaan dengan mengatakan katanya membantu kami Pak, mau membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan, walaupun mereka sebetulnya tidak ada hubungannya karena hubungan industrial antara si buruh dengan pengusaha. Tapi mereka menyatakan bahwa mereka ini adalah aparat setempat, salah satunya adalah kepala kecamatan, kepala kepolisian di Antapani, juga Babinsa, dan juga Satpol PP. Mereka maksa masuk ke perusahaan melewati kami, maksudnya meminta izin kepada kami dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan kami. Tetapi setelah mereka masuk 2 kali bertemu dengan perusahaan yang ada, bukannya mereka membantu kami, tetapi justru mereka malah berpihak kepada perusahaan. Dan itu saya benar-benar menyaksikan bagaimana mereka mendapatkan amplop, 4 amplop dibagikan ke 4 instansi itu. Lalu ketika kami mengadu ke dinas juga tidak didengarkan, apalagi kita mau ngadu ke polisi bagaimana perlakuan dari mereka, justru saya malah juga hari ini saya sudah selesai dipenjarakan seperti itu. Sempat waktu itu juga saya mengadu ke KPK, tapi ternyata mungkin KPK itu adalah KPK gadungan. Yang saya tahu waktu itu adalah KPK ini tidak menerima uang, tetapi waktu itu mereka malah meminta uang bensin dari kami, gitu kan, seperti itu. Saya menjerit waktu itu dan agak sedikit kok begini ya KPK. Tetapi ketika kemarin kawan-kawan KPK 4 orang datang ke tempat kami ke Sebumi dan menjelaskan bagaimana kondisi mereka juga di KPK, ini sangat miris Pak. Yang lembaga penegak hukum yang selama ini mengontrol kerja-kerja pemerintah ataupun orang-orang yang selama ini menyeleweng, dan orang-orang ini yang justru di PHK,
dan mereka malah dipecat. Lalu bagaimana negara ini ke depannya, Pak? Seperti ini, yang dimiriskan oleh saya seperti itu. Orang-orang yang jujur, lembaga ini yang dianggap memang netral dan bersih, tetapi justru sama pemerintah kita sendiri justru disingkirkan. Lalu bagaimana masa depan negara ini ke depannya, Pak? Seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan kepada Bapak, kok bisa KPK bisa disingkirkan seperti itu? Lalu bagaimana melawan ataupun mempertahankan nasib kawan-kawan KPK sendiri seperti itu? Yang seharusnya memang kita sebagai masyarakat juga sekarang harus lebih kompak lagi untuk bagaimana kita mempertahankan kawan-kawan di KPK yang hari ini memang sudah dinyatakan untuk di PHK, supaya mereka tetap bertahan. Bagaimana kita supaya kawan-kawan ini bisa bertahan dan tetap bisa bekerja, menjalankan tugas mulianya ini gitu loh Pak, seperti itu. Itu dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Koko, mau ditanggapi langsung atau mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya terlebih dahulu, mengomentari dan mendiskusikan? Silahkan. Kalau tidak ada mungkin kawan-kawan bisa raise hand, bisa chat di kolom atau bisa langsung open mic-nya. Oke, ada satu yang angkat tangan. Pak Koko, mungkin kita dengar dulu ya sebelum kita menjawab pertanyaan tadi dari Teaan. Silahkan dari Bang Tama ya. Silakan Bang untuk di unmute. Di unmute terlebih dahulu mikrofonnya. Oke, silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tama. Saya kebetulan diundang ya Mas tadi untuk bicara. Saya ini sebenarnya bingung nih kapasitas saya untuk bicaranya. Bang Tama, boleh dikenalin dulu nama dan dari mana barangkali begitu? Nama saya Tama. Saya dari Bandar Lampung, driver online. Kebetulan saya diundang sama Mas Wisnu ya tadi untuk ngasih tanggapan atau gimana tuh. Saya ini ini Mas Tama yang di viral itu ya, yang support 57 orang itu ya. Alhamdulillah. Waduh, Pak, benar Pak. Saya merinding. Karena ternyata teman-teman, mohon maaf ini saya potong ya, teman-teman itu browsing cukup detail ke Pak Tama. Pak Tama itu punya pengalaman mengembalikan uang pelanggan puluhan juta yang tertinggal. Jadi saya luar biasa, saya merinding banget. Makasih Mas Tama supportnya. Sama-sama Pak. Saya cuman pengen support dengan apa yang saya punya. Support moral untuk teman-teman 57 teman-teman yang tidak lolos katanya TWK. Saya ingin ngasih supportnya berupa ngegratisin transportasi mereka semua jika berkenan kelak dalam keadaan urgent butuh transportasi. Saya siap. Itu saja Pak. Dari KPK saya banyak belajar juga tentang arti integritas, dedikasi. Hal-hal baik yang ditanamkan oleh orang-orang dalam suatu lembaga yang benar-benar
integritasnya sangat baik dalam tatanan hukum di negara kita selama kurang lebih 10 tahun ini. Hanya itu aja, Pak, dan teman-teman semua. Tetap semangat, tetap berjuang untuk keadilan dan tegaknya hukum di negeri kita cintai ini. Nyari wawasan kebangsaan tidak perlu dengan tes. Kalau menurut saya, cukup dengan pengabdian mereka, hasil kerja nyata mereka selama bertahun-tahun. Hanya itu aja. Tetap semangat, tetap berjuang. Kami, rakyat yang benar-benar mempunyai akal, hati, dan pikiran yang sehat, selalu mendukung kalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Tama. Tadi ada atas ungkapan solidaritasnya. Terima kasih banyak sudah bersolidaritas terus juga. Terus berjuang. Tentu saja ya, Pak Tama terus berjuang katanya begitu. Terima kasih banyak Bang Tama udah menghadiri dan udah bersolidaritas. Kita mungkin akan lanjut dulu, tapi sebelum lanjut mungkin Pak Koko, silakan ada respon dulu sebelum kita bergeser kepada beberapa orang yang sudah raise hand. Dan juga terima kasih Pak Tama. Mas, makasih supportnya ada berbagai pihak ya, ada Bu Ana tadi ya, Bu Ina dan Pak Tama gitu. Khusus yang union busting itu bahkan kita sudah beberapa kali ya ketemu pertemuan dari PBB, ada perwakilan dari kita bikin webinar untuk juga kita advokasi sampai ke AILO, ke ANKEK gitu. Jadi sebetulnya advokasi kita sudah sampai level internasional. Nah, yang kedua gini, kita tetap berjuang. Masih ada 2 pintu yang akan kita lalui. Yang pertama tentu kita melalui pintu PT UN yang kita masalahkan putusannya, tapi kita juga akan PMH-nya. Jadi proses kesenangannya juga akan kita gugat di pengadilan. Jadi teman-teman terus bergerak, mudah-mudahan ada angin baik. Tapi kira-kira gini, info aja bagi teman-teman, gerakan teman-teman yang di daerah-daerah itu ternyata juga membuat isu ini mulai diperhatikan di kalangan istana juga. Gitu. Jadi gerakan masyarakat itu bukan tidak ada artinya, bukan tidak bermakna. Menurut pandangan saya, gerakan-gerakan seperti ini akan menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Jadi Bu Inah itu kita yakinkan Bu, kita tidak menyerah, kita akan terus berjuang. Dan kemarin kan rekomendasi Komnas HAM sudah sangat kuat dan menyatakan ada union busting itu, dan rekomendasinya untuk 56 orang ini segera diangkat kembali ke KPK. Walaupun kondisinya sekarang semakin sulit karena sudah ada SK pemecatan. Dan SK pemecatan kan dipercepat juga karena kesepakatannya kan 1 November. Ternyata dipecat di September. Jadi mulai tanggal 1 Oktober depan, teman-teman 57 orang itu udah tidak terima gaji lagi. Tidak ada pesangon, tidak terima gaji. Ini menurut saya model pemecatan yang tidak bertanggung jawab kira-kira. Demikian Mas Wisnu, dan support khusus terima kasih khusus sekali lagi untuk Mas Tama yang dengan hatinya ikut melakukan aksi solidaritas. Terima kasih. Iya. Oke, begitu barangkali kayak gayung bersambut ya, baru juga dikeluarin. Oke, mari kita bersolidaritas, ternyata langsung ditanggapi oleh
salah satu warga negara. Bang Tama, terima kasih. Hormat diberi Bang Tama. Ada yang raise hand lagi? Silahkan, ada 2. Kita mulai dari yang Hin. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu, Bung, nama dan berasal dari mana? Silahkan. Bung Hin. Oke, sambil menunggu mungkin dari Mas Sahlan, silakan Mas Sahlan. Langsung saja. Baik, terima kasih Kang Wisnu, Telasma dan kawan-kawan sekalian, teman-teman LBH Bandung. Dan saya lihat di sini juga ada para serikat buruh ya. Saya sebenarnya tadi nggak mau ngomong, cukup nyimak saja, tapi karena saya ada tanggung jawab modal juga di sini hadir, karena melihat ada teman-teman mahasiswa, kaum muda, akademisi, dan ini memang sedikit, bukan berarti jumlahnya tidak akan banyak, depan akan banyak lagi, bukan secara masif oleh teman-teman pergerakan. Melihat LBH memberikan fasilitasi seperti ini, saya yakin ruang-ruang diskusi kritis, ruang-ruang publikasi terkait gerakan itu akan semakin luas. Mungkin hanya karena memang tantangannya adalah di sini masih banyaknya orang-orang beranggapan dengan buzzer di luar sana menyampaikan isu bahwa apa sih sebenarnya ini yang diperjuangkan, apa sih sebenarnya ini yang ingin dipertentangkan, solidaritas yang ingin dibangun di sini ingin kita lawan gitu, dalam artian melawan dengan menyampaikan kebenaran. Saya pertama-tama berterima kasih buat teman-teman yang ada di Bandung, karena secara jarak mungkin memang walaupun kita di pulau yang besar yang sama, saya Sahlan di Jakarta dan saat ini tinggal di Bogor. Saya sekarang lagi konsum dari Bogor. Jadi melihat isu pemberantasan korupsi secara kelembagaan, memang seakan-akan isunya itu KPK dianggap itu hanya isu pusat saja, di daerah tidak punya andil. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau berbicara gerakan anti korupsi, kadang terutama yang mahasiswa jangan hanya melihat dari perspektif kelembagaannya saja, tapi lihat bagaimana pergerakan itu ke depan. Nah ini kalau saya melihat dari isu yang sudah dibawa teman-teman LBH Bandung, di Bandung itu sekarang ada banyak pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa seperti ini. Bagaimana kami, tidak hanya di Bandung, bahkan di beberapa daerah juga mengatakan gini, bagaimana kami yang ada di daerah bisa ikut berpartisipasi untuk menyampaikan surat ke Presiden. Nah sekarang kan secara online bisa, dan kalau melihat dari aksi turut langsung ke Jakarta, saya pikir itu memungkinkan, tapi memang butuh konsolidasi kuat, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini secara prokes. Dan teman-teman serikat buruh pun sudah membuktikan beberapa kali melakukan konsolidasi, aksi-aksi untuk melawan hal-hal yang tidak adil ya, baik dari segi haknya sebagai pekerja di perusahaan ataupun di industri yang saat ini kita melihat banyak praktik-praktik nakal. Dan bahkan parahnya lagi, sekarang sudah sampai masuk di lembaga negara pusat. Kalau kita tahu kan di daerah praktek itu sudah biasa, ada yang namanya mutasi, ada yang namanya non-job, ada yang banyak hal lah ketika menentang oligarki atau penguasa itu, yang dimana ini kepentingan para penguasa yang kita tahu prakteknya dari partai-partai politik. Dan itu parahnya lagi kalau kita melihat di sini peran serta masyarakat, khususnya kaum muda, ketika ada keberanian, sudah ada kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat di media sosialnya, itu sangat bagus jika memang harus ada konsolidasi. Ini satu hal yang mungkin bisa nanti entah KT Lasma atau Pak Koko, kalau saya mungkin sama Pak Koko sering diskusi juga ya Pak, saya mungkin mewakili teman-teman penyuluh anti korupsi. Kami penyuluh anti korupsi melihat ini para buzzer ataupun mungkin orang-orang yang sudah muak ya secara idealisme terhadap pimpinan KPK dalam hal integritas, memperlakukan 57 ya atau 56 pegawai atau bahkan 74 kemarin yang di TMS kan tidak memenuhi syarat karena isu TWK ini, tes wawasan kebangsaan ini, dan akhirnya berujung dipercepat pemecatannya di September, akhir September. Kalau melihat ada seakan-akan framing 30S itu di zaman dulu ada PKI, sekarang ada Taliban atau apalah gitu bahasa yang dibangun, sehingga 30S itu dia dijadikan sebagai 30 September orang-orang di KPK yang justru berbuat untuk negara, memberantas korupsi, melawan para oligarki ini,
malah dianggap sebagai musuh negara. Nah, saya punya mimpi justru 1 Oktober itu, atau mungkin tidak hanya 1 Oktober, dari sekarang ada gerakan, malah tidak lagi kita berbicara kesaktian Pancasila, tapi kesaktian pemberantasan korupsi. KPK. KPK yang kita lihat di sini bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kesaktian pemberantasan korupsi. Kesaktian itu ada di rakyat, ada di masyarakat. Kalau Serikat Buruh bersatu, pemuda-pemudi mahasiswa bersatu, akademisi juga sudah siap bersuara, tidak perlu lagi kita ragu dalam hal menyuarakan, dalam bentuk mengumpulkan surat ataupun petisi. Hanya memang banyak ketakutan memang kawan-kawan. Ini saja melihat isu ketika ada posko yang dibuat teman-teman LBH Bandung seperti ini, kalau saya pikir publikasinya sudah cukup masif, tapi mungkin karena ada kekhawatiran atau mungkin ada merasa bahwa ini jangan sampai kita digiring secara politis. Ingat teman-teman, mungkin sekarang kondisi edukasi di tengah-tengah masyarakat sangat minim dalam memahami bagaimana sih sebenarnya strategi pemberantasan korupsi yang selama ini mungkin teman-teman hanya dipertontonkan lewat media bahwa OTT ataupun penindakan itu sebagai ujung tombak kekuatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini di KPK. Tidak hanya itu teman-teman, justru ada pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Nah, bagian dari partisipasi publik itu di ranah itu teman-teman. Dan mungkin kalau kita berbicara penyuluhan anti korupsi ataupun kegiatan anti korupsi yang dilakukan ini ya terus berani menyuarakan kebenaran, terus berani menyampaikan kritik ataupun kalau perlu agar para pejabat ini mendengar. Konsolidasi itu harus kita lakukan. Hanya memang perlindungan itu perlu dalam segi bantuan hukum, makanya adanya inisiatif-inisiatif dari koalisi masyarakat ya, masyarakat anti korupsi, masyarakat sipil bersatu, LBH memberikan wadah. Saya pikir teman-teman tidak perlu khawatir, gerakan itu kita lakukan dan itu bisa sama-sama mewujudkan agar Indonesia benar-benar tidak lagi tertindas. Status ASN itu bukan lagi soal yang membatasi ruang gerak orang berintegritas ya, Kang Wisnu. Dan saya pikir sekarang ada banyak polemik ketika pegawai KPK sudah distatuskan ASN, seakan mereka tidak bisa bekerja secara independen. Justru harusnya para ASN atau abdi negara dalam hal ini penegak hukum yang berstatus jaksa ataupun polisi atau bahkan hakim harusnya malu dengan ketika mereka tidak mau berintegritas dan mau menggadaikan integritasnya melalui peradilan. Itu sangat busuk dan sangat picik. Jadi soal integritas ini menapaki jalan kenabian, memperjuangkan kebenaran, dan saya pikir tidak akan lagi ada masa depan Indonesia kalau tidak dimulai dari diri masing-masing. Persoalan integritas dan Pancasila itu bukan lisan ataupun bukan pencitraan, tapi justru harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya lihat di KPK itu praktek itu sudah dilakukan, dan saya selama ini konsolidasi, melakukan gerakan sebelum terjadi peristiwa 2019. Saya yakin teman-teman tahu bagaimana egalitarisme itu atau egalitar itu dilakukan di tubuh KPK dan tidak ada rasa takut yang harus dilakukan. Yang menjadi masalah kalau kebenaran itu dibungkam. Oleh karena itu mari kita sama-sama melakukan konsolidasi ini, tidak hanya di LBH Bandung, saya pikir teman-teman di LBHI juga sudah melakukan konsolidasi buat di LBH lainnya, daerah lainnya, dan itu bisa dilakukan di setiap daerah. Terima kasih mungkin Kang Wisnu, saya penyuluh anti korupsi, saya bangga menjadi ini bukan karena profesi tapi panggilan jiwa saya. Sudah seperti inilah keadaan saya di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mari berkolaborasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sahlan. Ada seruan untuk mari berkolaborasi kayak gitu. Sebelumnya tadi ada yang angkat tangan juga. Saya melihat tadi ada Mas Prabowo. Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya memang Canggih Prabowo. Nama panggilan saya untuk selanjutnya silakan dipanggil Ican saja. Saya 2006 sudah aktif di LBH Bandung. Kemudian saya alhamdulillah hari ini diperkenankan untuk berikut serta dengan diskusi dengan kawan-kawan hari ini, dan kemudian juga di sini ada Mas Hamid, Pak Koko, kemudian Mbak Lasma. Setidak-tidaknya acara ini menguatkan kita bersama, meneguhkan salah satu prinsip yang tadi sudah didengungkan, yaitu prinsip solidaritas. Setidak-tidaknya dari prinsip solidaritas itu mengandung faktor kemampuan untuk bekerja sama,
bergotong royong secara komunikatif hari ini kita sedang dilakukan itu, kemudian apresiatif terhadap unsur kesediaan untuk senantiasa menghargai sesama manusia sebagai manusia seutuhnya. Saya pikir dimensi permasalahan korupsi tentunya sudah melewati ruang dan waktu, karena dengan permasalahan yang sudah kita lihat hari ini, dengan adanya pemberangusan, kemudian upaya perbaikan di sana sini ternyata kurang ditindaklanjuti seperti itu menjadi suatu persoalan utama. Maka saya pikir adanya posko ini setidaknya sudah menjadi wadah bagi kita untuk selanjutnya menguatkan, dan pada akhirnya kita akan melihat perkembangan pemberantasan korupsi ke depannya mau dibawa kemana. Mungkin itu saja, bukan saya bertanya, tapi lebih pada tanggapan saja. Terima kasih atas kesediaannya Mas Wisnu. Demikian. Oke, terima kasih Mas Bowo atas responnya. Saya juga melihat di kolom partisipan. Saya ingin menyapa Teh Eva dari Taman Sari Melawan. Halo Teh Eva. Ada juga dari Sebumi Majalengka. Halo. Kawan-kawan silakan, saya mengundang kawan-kawan untuk merespon, bertanya, dan bersolidaritas. Mungkin langsung raise hand atau langsung open mic saja. Mangga, silakan kawan-kawan. Izin masuk. Masuk, Wisnu. silakan. Ya. Dari mana Mas? Saya Fayad dari Aksi Kamisan Bandung. Mungkin di sini saya sedikit mengungkapkan keresahan saya pribadi tentang bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini gitu semakin taringnya semakin mencoba untuk dihilangkan. Pertama, Jokowi yang didaulat sebagai Presiden RI, yang katanya dalam janji-janjinya juga berniat untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hari ini kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi, menteri-menterinya pun hari ini masuk bui gitu. Dari hal-hal tersebut gitu, seperti pemberangusan beberapa anggota KPK, baik itu penyelidik dan lain sebagainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi mengungkapkan penguatan terhadap KPK hanyalah omong kosong belaka, karena buktinya hari ini kita lihat sendiri ya KPK itu semakin dilemahkan gitu. Dan hal-hal tersebut bisa menjadi bahan untuk kita bahwa pemerintahan hari ini memang benar-benar tidak mempersiapkan diri mereka atau tidak meniatkan diri mereka untuk hadir di tengah masyarakat sebagai pemerintah yang bersih dari korupsi. Dan ya hal-hal tersebut jelas terlihat, dan kemudian bagaimana selanjutnya kita memberikan kesadaran terhadap diri kita dan juga terhadap kawan-kawan di sekeliling kita untuk bagaimana mendukung perjuangan dari KPK itu sendiri, bukan terhadap perseorangannya, tetapi terhadap bagaimana sistem hari ini gitu, sistemnya yang mencoba untuk kita lawan, dan kita bersolidaritas untuk bagaimana KPK ini bisa kembali menjadi lembaga yang independen tentunya, dan juga memihak kepada masyarakat untuk bagaimana pemberantasan korupsi ke depannya bisa ya benar-benar mendapatkan substansinya kembali. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bang Fayad dari Aksi Kamisan telah berbagi keresahan. Mungkin kawan-kawan yang ingin berbagi keresahan lain, saya juga ingin mengundang kepada kawan-kawan media
Jika ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan untuk bertanya, dan juga kepada kawan-kawan yang lain, mangga silakan langsung saja open mic-nya. Ada yang angkat tangan. Nah, Teh Eva, mangga Teh Eva di unmute dulu, silakan jika ingin berbagi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Ya, Pak. saya Eva dari Taman Sari, Forum Taman Sari Bersatu. Ya, kalau bagi saya ya tentang pemberangusan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai hari ini sebenarnya ya seperti yang diterangkan tadi ya, bahwa ternyata KPK sudah menyadari dari beberapa tahun yang lalu bahwa telah terjadi pengerusan ya untuk kerja-kerja yang sangat penting bagi rakyat Indonesia ini untuk memberantas korupsi gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari dulu saja sudah menyadari ada hal-hal seperti itu, tentu bagi warga yang tidak tahu bagaimana para pembela rakyat di anti korupsi ini tentunya dengar juga ya, ketika korupsi lagi yang kita dengar dari zaman dulu lagi, dari zaman saya masih sekolah pun gitu kan, masih sekolah SMA gitu. Terus waktu saya kerja juga di luar ternyata korupsi di Indonesia memang sudah dibilang sebagai tradisi. Dan itu saya merasa ketika Soeharto menyatakan bahwa korupsi di Indonesia ini sudah menjadi tradisi, itu sangat menyakitkan bagi saya ya. Tapi bagaimana ketika sekarang ini justru setelah reformasi dan negara kita sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, semakin kesini justru perlawanan masyarakat terhadap anti-korupsi dan segala pengerusakan di negara kita ini semakin banyak gitu kan. Tapi sudah semakin membuat warga, bagi saya hopeless juga ya sekarang ini, ketika bagaimana kita sepertinya gitu, atau saya ngerasa keadaan Indonesia nanti, dan kasus Taman Sari pun sebenarnya sudah PK juga ya, konflik lahan di Taman Sari ini, tapi kan memang belum ada tanggapan lah dari KPK, sehingga waktu kemarin ada endgame dinyatakan bahwa memang tugas penyelidikan itu berbeda gitu kan. Hanya saja sampai saat ini banyak sekali kekuatan warga, kekuatan masyarakat yang sebenarnya semakin melemahkan, atau kita ini bersatunya akan seperti apa gitu kan. Jadi ini yang jadi catatan selalu saya ini, apa yang saya sebagai gitu untuk membantu. Dan ketika ada, apakah kita hanya sebagai bentuk protes melalui surat, sedangkan untuk kita lihat apa sih fungsi presiden saat ini ketika apa yang dinyatakan beliau adalah kebalikannya gitu kan. Jadi saya hopeless lah kalau untuk sekarang ini gitu ya, walaupun kita harus optimis. Saya dari dulu optimis pun tetap aja yang paling berkuasa ternyata orang-orang yang memang sekarang ini sudah menjadi oligarki yang sangat besar gitu, yang mencengkram negara kita gitu.
Ya kalau bagi saya sih, saya bukan ya mengajak hopeless juga, enggak sih, sebenarnya saya pengen ada harapan gitu loh dari saat ini gitu, akan seperti apa harapan yang bisa kita lakukan bersama. Itu aja sih dari saya. Jadi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Tapi itulah yang saya rasakan lah sekarang ini. Terima kasih Kang Wisnu. Ya, sama-sama Teh Eva, terima kasih sudah berbagi. Memang kondisinya menjadi semakin hopeless, tapi mau gimana pun tetap optimis. Mungkin kita bisa saling menguatkan, forum ini bisa jadi saling menguatkan. Kawan-kawan, silakan jika ingin bertanya lagi. Saya ada informasi juga. Kita juga kedatangan Ketua Serikat Sebumi Banjar Jawa Barat. Selamat datang. Dan juga ada juga kawan-kawan dari Unpad ya, kalau nggak salah, kawan-kawan mahasiswa dari Unpad. Selamat datang kawan-kawan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, berkomentar, dan juga berbagi keresahannya, mangga silakan langsung open mic saja, atau juga raise hand, mangga silakan kawan-kawan. Ya, Kang Muhammad Rashid, silakan Kang, langsung aja di open mic ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf Kang, saya nggak bisa on cam karena ada satu dan lain hal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Gumilar, saya dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Kang. Sebelumnya saya sebelum masuk ke statement yang ingin saya tanyakan pada para narasumber khususnya bicara soal hopeless tadi yang disampaikan oleh Bu Eva, kayaknya ada kutipan dari Pak Gunawan Muhammad ya, sastrawan Indonesia yang mungkin beberapa kali diminta pendapatnya oleh para penguasa yang saat ini ada. Ya ini menjadi Indonesia adalah, saya bukan melihat orangnya ya Mas, sekali lagi, cuman ini kutipannya menurut saya relevan dengan keadaan kita saat ini, yaitu menjadi Indonesia adalah menjadi manusia yang bersiap memperbaiki keadaan, tetapi bersiap pula untuk melihat bahwa perbaikan itu tidak akan pernah sempurna dan ikhtiar itu tidak akan pernah selesai. Yang saya lihat adalah tentang pemberantasan korupsi terhadap kutipan ini. Pemberantasan korupsi sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Pemberantasan korupsi sampai hari kiamat pun akan selalu ada. Bahkan tadi Bu Eva bilang dari zaman kolonial itu pemberantasan korupsi tetap ada. Gitu. Cuman yang saya yakini adalah ketika korupsi akan tetap ada, akan tetap eksis sampai hari kiamat, bahkan sampai hari itu pula, pemberantasan korupsi atau perjuangan melawan korupsi yang ada di Indonesia akan selalu ada. Itu yang saya lihat dari role model yang ada pada saat ini, seperti mungkin Mbak Astinawati, mungkin salah satunya juga Mbak Lasma, dan Pak Novel Baswedan, Mas Febri, dan yang lain-lain. Saya melihat bahwa ketika ada kehopelessan gitu ya Mas, ketika ada keraguan untuk pemberantasan korupsi, toh dan mereka yakin bahwa korupsi itu tidak akan pernah selesai masalah korupsi ini, tapi semangat mereka tetap ada gitu Mas. Itu yang kita cari sebagai mahasiswa, sebagai role model. Oh ada ya orang-orang yang memang memiliki semangat yang luar biasa. Menurut saya bicara soal hopeless itu seperti itu ya Mas, ya. Keyakinan kita harus dibentuk bahwa selama korupsi masih ada sampai hari kiamat pun berarti perjuangan melawan korupsi harus tetap ada gitu. Kita harus tetap melawan hal itu. Dan yang kedua adalah soal statement masyarakat sipil tadi yang disampaikan oleh Pak siapa saya lupa. Mohon maaf, tentang masyarakat sipil harus terstruktur dan terkonsolidasi. Saya melihatnya dan memandang masyarakat sipil dari apa ya? Dari sisi kemahasiswaan Mas. Mungkin saya seorang mahasiswa dan saya melihat bahwa konsolidasi atau struktur yang ada di kemahasiswaan itu sistemnya periodik. Setiap perjuangan yang ada tentang salah satunya untuk melawan atau membangun pemikiran anti korupsi itu jatuhnya ya hilang lagi. Dikit muncul, dikit hilang gitu Mas. Ketika ada satu mahasiswa misalnya ketua BEM Mas, ketua BEM yang menggembur-gemburkan ayo kita melawan korupsi, oligarki dan yang lain-lain, ketika beliau lulus, pendidikan atau pembinaan terhadap bawahannya itu saya pikir gak ada gitu. Saya pikir gak ada, dan itu yang saya lihat kurang terstruktur dan kurang terkonsolidasi gitu di mahasiswa Mas. Dan saya minta saran sebetulnya harusnya seperti apa dan apa yang harus kita dapatkan untuk menghilangkan hal tersebut gitu Mas. Dan yang kedua adalah saya mahasiswa hukum. Saya mahasiswa baru ya Mas, jujur. Dan ketika saya masuk ke Fakultas Hukum, saya punya ekspektasi bahwa teman-teman saya akan memiliki semangat yang sama terhadap hal-hal atau penegakan hukum gitu Mas.
ketika bicara soal mahasiswa hukum, wah ini kayaknya mahasiswa yang benar-benar pengen menegakkan hukum gitu loh. Saya bakal kumpul dan saya bakal berdiskusi dengan orang-orang yang seperti itu. Cuman realitanya tidak seperti itu, Mas. Tidak semua mahasiswa hukum itu memiliki pandangan bahwa bicara soal hukum atau esensi dari hukum adalah penegakan hukum. Dan menurut saya itu menjadi PR, Mas, khususnya bagi saya gitu. Khususnya bagi saya mungkin mahasiswa baru, bagaimana caranya saya bisa menularkan pemahaman-pemahaman anti korupsi, bagaimana saya bisa menularkan ke teman-teman saya bahwa esensi dari hukum adalah penegakan hukum. Dan mungkin di sini ada akang-akang, tete-tete atau ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih senior daripada saya yang mungkin bisa memberikan pendapatnya gitu kan. Bagaimana sih cara saya untuk mempertahankan idealisme ini, pemberantasan anti korupsi di tengah-tengah memang yang lingkungan yang kurang mendukung gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Kang, pertanyaannya dan refleksinya. Mangga silakan kawan-kawan, ada yang mau ingin menjawab dan merespon tadi, mungkin Pak Sujarnoko atau mungkin Kang Asma. Silakan, terbuka saja, langsung saja. Iya, makasih Mas Rasid tadi ya. Jadi memang gini, berantas korupsi itu nggak gampang gitu ya. Yang pertama, yang kedua, nggak ada itu obat mujarab untuk melawan korupsi, itu nggak ada. Dan yang ketiga, berantas korupsi itu ya seperti di Indonesia, siap menerima pil pahit. Yang keempat, berantas korupsi itu butuh dukungan pusat kekuasaan sebetulnya. Dan yang terakhir adalah butuh dukungan publik. Mungkin ambil contoh aja ya, tetangga kita ya. Tetangga kita itu Singapura itu CPIB-nya, KPK-nya itu lahir tahun 57 loh. Sampai hari ini nggak berubah-ubah. Kalau Indonesia itu kan nggak konsisten. Mulai Panglima Perang tahun 55 sampai hari ini sudah berapa puluh kali lembaga anti korupsi dibunuh, dihidupin lagi, dibunuh lagi. Gitu. Brunei Darussalam itu punya KPK namanya Badan Mencegah Rasuah. Gitu. Itu tahun 67 sampai hari ini nggak berubah, ya itu aja. Malaysia itu 68. Ya nggak berubah-ubah gitu. Nah ini problemnya memang tidak ada konsistensi di Indonesia terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah yang kedua gini, kenapa mereka bisa sustain seperti itu? Karena aturan pemberantasan korupsi itu diatur di konstitusi. Jadi siapapun presidennya mereka patuh. Jadi seperti ini, TNI, kepolisian, KY gitu ya, BPK itu siapapun presidennya nggak akan mengutik-ngutik karena itu diatur di konstitusi. Nah, saya sendiri pernah bikin riset hari ini itu sudah hampir lebih dari 70 negara itu mengatur tentang pemberantasan korupsi itu di level konstitusi, bukan di level undang-undang. Nah, untuk ke sana kan perang tandingnya luar biasa. Jadi memang ini pekerjaan yang sangat berat dan Indonesia itu bukan pertama kali. Dulu di Afrika Selatan ini KPK-nya dahsyat tuh, namanya Scorpion. Ketuanya itu sampai minta suaka politik Amerika. Saya itu 2 kali ke Nigeria ya. Dulu sangat fenomenal namanya Ruhu Ribadu. Itu ketua KPK namanya EFCC di Nigeria. Itu ya sama. Mau dibunuh, diuber-uber rejim, akhirnya minta suaka politik ke Amerika. Nah, kenapa saya butuh gini? Pemberantasan korupsi itu nggak bisa diselesaikan dengan hanya kerja-kerja birokrasi. Karena sebetulnya kalau kita bicara anti korupsi itu bicara gerakan. Nah, kalau kita bicara gerakan, platformnya ada di komunitas. Nah, hari ini itu kalau kita bicara di Amerika, di Eropa itu ya, bahkan fungsi ombudsman itu udah mulai kerjaannya sedikit. Sekarang yang banyak itu justru pekerjaan komunitas untuk melakukan assessment terkait dengan impact atau dampak dari kerja-kerja birokrasi. Karena birokrasi kita itu biasanya hanya di output, maksimal outcome. Masalah dianggap tak masalah. Nah, memang setelah isu 98 ya, mahasiswa sendiri kan juga tidak ada soliditas terkait isu ya. Isu
apapun di mahasiswa itu kan selalu pecah gitu, nggak kompak seperti dulu. Karena apa? Nggak ada musuh yang satu. Lah yang terakhir, mohon maaf, fenomena buzzer itu memang nggak terjadi di Indonesia aja, itu bahkan di Eropa Timur, di Italia hampir ambruk juga karena buzzer gitu. Jadi menghadapi buzzer itu juga bukan perkara gampang gitu. Mereka sangat berisik di dunia maya, tidak bisa diremehkan karena mereka menjadi pembentuk opini. Nah, ada satu keunggulan dari NGO yang offline ini, mereka sebetulnya ada platform yang disebut dengan empati. Buzzer itu nggak ada empatinya. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas, kita bicara tentang LPH atau komunitas atau NGO lain, itu platformnya itu empati. Dan empati itu trust building-nya kebangun dengan baik. Memang ini PR kita, Mas Rasid, masih sangat banyak. Tapi sebetulnya kita bisa banyak belajar di tempat lain ya. Bagaimana sejarah tentang korupsi itu nggak gampang dan kita sekali-kali tidak boleh putus asa. Saya terus sebetulnya saya itu udah pensiun dari KPK, tapi kan setiap hari saya juga ikut bantu advokasi teman-teman 56 orang itu. Sudah 5 bulan ini gitu. Jadi nggak boleh putus asa memang. Ya mudah-mudahan dengan kerja keras kita mengetuk langit gitu, sehingga pesan-pesan dari langit bisa merubah semuanya. Kira-kira seperti itu Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi begitu pemaparannya. Silakan kawan-kawan, ada lagi yang ingin merespon, bertanya, atau sekedar berbagi gitu, berbagi keresahan. Kita juga semuanya punya keresahan, mungkin siapa tahu keresahan kita sama begitu melihat sistem Indonesia yang seperti ini dan juga pelemahan KPK. Saya mengundang kawan-kawan lagi, silakan kawan-kawan langsung saja raise hand dan juga oke, ada Mbak Sayetik Suindah. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Mohon maaf saya off cam ya Mas ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Mas Wisnu, saya Sayekti dari Jawa Timur, dari Surabaya. Saya menyampaikan aja kerentek ya mungkin kalau saya mengamati apa yang tadi disampaikan oleh narasumber tadi. Nah, ini saya tuh melihatnya sejak awal sebenarnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang KPK yang terbaru itu, saya melihat bahwa di situ sudah adanya pelemahan terhadap KPK. Nah, kemudian setelah itu saya beruntun kemudian pembentukan KPK. Pembentukan keanggotaan KPK itu, nah ini juga siapa-siapa sih yang terpilih di situ. Awalnya saya sudah melihat adanya kecenderungan bahwa memang ada kesengajaan secara politis bahwa lembaga KPK ini paling tidak harus dikurangi perannya. Itu harus dikurangi perannya ini. Nah itu karena apa? Ternyata yang dalam sejarah OTT-nya yang banyak ketangkap ini kan para kepala daerah, para politisi khususnya. Nah ini sehingga mereka merasa bahwa ada ketidaknyamanan, ya, ada ketidaknyamanan terhadap kondisi yang terjadi pada saat itu sampai dengan sekarang dan bahkan kasus TWK ini saya itu sudah pesimis sejak awal. Dengan awalnya 75 orang, kemudian menjadi 57, itu saya sudah pesimis sejak awal itu. Saya pesimis bahwa itu akan bisa diselesaikan. Nah, bahkan dengan ini secara politik, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa itu perlu ada waktu itu, pidatonya Pak Jokowi itu tentang 75 orang itu. Nah, itu bagi saya, nggak mungkinlah ada tindak lanjut segera. Jadi saya sudah pesimis sejak awal. Nah, sejak awal itu. Karena apa? Memang ini sudah secara lingkaran setan. Nah, saya mengatakan lingkaran setan, ada kebijakan hidden yang tidak dimunculkan, tetapi secara politis itu bisa dibaca.
Mungkin ini yang mempengaruhi kenapa sampai dengan hari ini teman-teman di KPK itu yang 57 orang itu masih belum jelas. Masih belum jelas. Bahkan kemarin saya mengikuti seminarnya Pak Firly di UNER itu juga beliau enjoy saja dengan kondisi yang ada sekarang ini. Itu. Nah ini, jadi mungkin menurut saya gerakan-gerakan ini tidak hanya sebagai gerakan-gerakan yang berdasarkan peraturan saja, tetapi mungkin ada pendekatan-pendekatan politis yang juga harus dilakukan ini. Jadi itu menurut pendapat saya ya, Mas Wisnu. Jadi saya mengamatinya. Jadi mengamati itu tidak hanya pada saat ini terjadinya TPK ini tidak, tapi sejak Undang-Undang KPK yang terbaru dikeluarkan. Saya sudah mengamati itu. Mohon maaf itu yang perlu saya sampaikan. Unek-unek saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini apabila salah saya mohon maaf ya, Mas Wisnu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih atas responnya. Nggak ada yang salah ataupun benar. Mungkin nggak ada yang mau merespon barangkali atau menyampaikan sesuatu, mengomentari sesuatu. Silakan, saya lihat. Oke. Kang Iso, saya coba sedikit ini ya, Kang. Silakan. Menarik ya, karena isunya di sini membahas terkait role model, ya, keteladanan, dan juga peran serta masyarakat atau partisipasi publik. Nah, kalau melihat kondisi saat ini dengan di zaman pergerakan mahasiswa di 98, dan jangan hanya bahas mahasiswa, tapi dulu saja di tahun 1928 juga, dari ada lahirnya Sumpah Pemuda ya, peran serta pemuda itu kan sebenarnya energinya dan idealismenya yang menjadi senjata utama. Kalau saya melihat, saya sedikit berbagi karena saya juga mewakili kelompok kaum muda, dan kalau kita melihat isu, saat saya kuliah juga di tahun 2010 sampai 2014, saya fakultas hukum juga di Unhas, melihat isu rezim itu pasti ada, dan kita melihat selalu problemnya adalah kaderisasi di internal partai politik. Sepakat ya, dan itu tidak selesai-selesai sejak di zaman Orde Baru, terus pasca Orde Baru ke reformasi, dan partai politik itu sudah berpesta secara terang-terangan gitu, praktek korupsi itu, dan itu menurut mereka hal biasa saja. Nah, krisis keteladanan ini dan juga partisipasi publik itu ibarat apa ya, hal yang dianggap tabu gitu di tengah-tengah perpolitikan bangsa ini. Nah, dan itu kalau kita melihat saat ini berbicara pemerintahan juga tidak ada lagi semangat yang bisa kita tularkan selain bergerak terus dan bersuara terus dengan berani gitu. Dan yang pastinya tetap dijaga dengan moralitas beserta data fakta yang kuat. Karena kalau nggak kuat data dan faktanya serta moralitas kita tidak terkontrol, bisa jadi bumerang buat kita juga nih dalam pergerakan. Ini yang mungkin teman-teman kaum muda nih khususnya yang dari 2019 melihat problematika pemberantasan korupsi ya, dari sejak revisi undang-undangnya, pelemahannya secara kelembagaan pemilihan pimpinan KPK tadi yang seperti dijelaskan Ibu Sayekti ya. Beliau ini dosen, saya kenal beliau. Beliau sama juga dengan saya penyuluh anti korupsi. Ini ada persoalan yang sangat mendasar kalau kita berbicara turut sertakan peran pemuda. Apalagi kalau berbicara mahasiswa yang punya energi baru, mahasiswa baru. Secara kritis mereka punya semangat, punya idealisme, tapi perlu juga dikoneksikan dengan orang-orang yang memiliki semangat perjuangan yang sama, agar tidak terjebak dengan tadi sebutan Pak Koko buzzer ya. Nah itu persoalan di media sosial ini sekarang sulit menimbang mana yang bisa dipercaya, mana yang dapat kita klarifikasi, dan mana yang akhirnya membuat pembodohan publik. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui, karena di kondisi sekarang 2020 sampai 2021 kita hanya bisa bersuara melalui media maya, media sosial. Dan ketika kita ingin melakukan aksi-aksi konsolidasi seperti 2019 kemarin, kakak-kakak kalian yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah berjuang dan bahkan jatuh korban jiwa ya, ada 5 orang. Ini energi yang harus kita pertama jangan disia-siakan, tapi harus juga memiliki konsolidasi strategik, harus punya strategi gerakan massa. Jangan sampai kalau kita berbicara kondisi saat ini ada emosi yang sudah bergejolak, tidak bisa dibendung, itu malah justru
efek ke kita nih, kaum-kaum muda. Padahal kalian punya masa depan. Kalau saya berpikir gitu, kita sebagai pemuda, orientasi kita adalah bagaimana mendesak pemerintah, penguasa, oligarki, agar bisa mendengar bahwa rakyatnya sedang menjerit. Orang-orang yang sedang berjuang bekerja itu sedang dizalimi, ada ketidakadilan. Nah, lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga sosial, NGO, semua berpartisipasi. Nah, teman-teman harus memetakan itu. Nah, gerakan itu tidak bisa hanya idealisme pribadi, tapi harus berkolaborasi, harus ada konsolidasi yang mungkin di tahun 2012, kalau teman-teman ingat rezimnya Pak SBY, datang ke Makassar, mungkin teman-teman tahu, orang Makassar itu dikenal dengan apa? Wah, ini ya mahasiswa Makassar yang sering demo itu ya, itu framing loh. Anak Makassar yang dikenal selalu mengatakan apa ya, aksinya anarkis katanya gitu. Itu framing yang seakan-akan mahasiswa itu dibungkam, karakternya itu, jiwanya dibungkam. Karena apa? Itu yang dilihat di media. Nah, kalau kita berbicara tentang aksi, kita berbicara tentang wujud kritik, sebenarnya tidak ada sampai harus seperti itu. Image yang dibangun lewat publikasi media atau mungkin yang ada di media pemberitaan yang saat itu juga bermesraan dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu, kalau kita berpikir secara kritis bahwa teman-teman kalau menyampaikan pendapat, teman-teman aksi mahasiswa melakukan aksi, tidak usah khawatir. Kuncinya adalah apa? Ketika ada wadah yang diberikan seperti ini, diberikan posko-posko seperti ini, bangun jejaring itu, memperkuat relasi itu. Dan ketika kelak kalian sudah yakin untuk siap bersuara, modalilah pengetahuan, fakta, dan data yang kalian dapatkan secara valid, agar nantinya teman-teman tidak sendirian dan merasa bahwa ini problem pribadi. Nanti teman-teman yang ada di LBH Bandung nih, khususnya mahasiswa Universitas Padjadjaran, saya sudah titip tadi juga ya Kang Wisnu, titip anak-anak binaan kami ini, ada beberapa yang dari RK 259, karena memang kegiatan Menti ini tidak kami harapkan teman-teman justru salah arah dalam melakukan aksi emosional, mengekspresikan emosionalnya, tapi justru mereka tahu ke depan mereka akan menjadi pelanjut Indonesia yang terbebas dari korupsi. Minimal pejabat-pejabat yang nanti akan duduk adalah mereka, kita ini sebagai kaum muda tetap konsisten, komitmen mempertahankan integritas, merawat gerakan anti korupsi, dan melibatkan partisipasi publik agar tidak mudah dibodohi oleh para oligarki di setiap pesta demokrasi. Masih ada waktu, 3 tahun lagi nih 2024, jangan sampai teman-teman menyalahi pesta perpolitikan di Indonesia yang justru saat ini sedang gila-gilaannya ya, dari aspek penegakan hukum, ekonomi, apalagi kalau bicara kekuasaan politik yang dibangun oleh penguasa ini. Mungkin itu Kang Wisnu buat teman-teman kaum muda, sedikit berbagi juga di masa saya masih jadi mahasiswa, sampai sekarang pun masih tetap saya jaga, makanya berkolaborasi dengan orang-orang yang baik. Ini kesempatan emas, ketemu teman-teman LBH, teman-teman koalisi masyarakat sipil, koalisi anti korupsi, ini tidak akan putus. Apapun yang diperjuangkan di sini bukan soal nasib individu atau 57 pegawai saja, tapi kita semua dalam hal memberantas korupsi, memberantas para orang-orang yang menganggap korupsi itu hal yang biasa. Bahaya laten korupsi seperti itu soalnya. Dan mereka bersembunyi di balik kekuasaan. Orang-orang yang biasanya ditindak atau yang diadili hanyalah tumbalnya atau orang-orang kecilnya. Nah, orang-orang intinya itu yang bersembunyi di balik oligarki itu. Mungkin begitu, Kang Wisnu, dan buat teman-teman yang saat ini melihat kondisi di Indonesia ya, dalam hal penegakan hukum, nggak ada habisnya memang. Kita perkuat saja di edukasi, konsolidasi, pencegahan. Nah, persoalan penindakan kita serahkan sama penegak hukum, tapi kalau berharap sama lembaganya seperti kepolisian dan kejaksaan, ya agak sulit juga memang. Memang harus ada kekuatan yang seperti ini, desakan dari rakyat, dan menyampaikan surat yang diharapkan semoga pintu langit terketuk ya, terbuka, Tuhan semesta alam ini mendukung buat kita semua. Amin. Panjang umur perjuangan, panjang umur pemberantasan korupsi. Amin, panjang umur. Oke, begitu tadi dari Mas Sahlan. Oke, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau mengomentari mungkin? Ada yang raise hand, maka silakan. Saya Ican tadi menjawab yang pertanyaan dari kawan dari FH Unpad yang masih saat ini sepertinya sudah menunjukkan kecemasan dari batin gitu ya. Saya mungkin hanya memberikan referensi saja.
Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Koko bahwa sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia semenjak 1945 sampai hari ini itu selalu ada arus balik yang terus berkembang. Setidaknya saya tidak tahu namanya tadi apakah Mas Moh Rashid itu mungkin bisa membaca buku dari Wisnu Juwono, judulnya Melawan Korupsi, penerbitnya dari Gramedia. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ican. Oke, bagaimana kawan-kawan dari Unpad? Tadi ada masukannya begitu, atau misalnya Pak Koko, Kalasma ingin mengomentari hal atau merespon sesuatu, mangga silakan, waktunya dipersilakan. Ayo kawan-kawan, silakan langsung saja. Silakan Kak Erli. Saya mengundang Kak Erli, silakan Kak Erli. Baik, terima kasih Kang Wisnu telah memberi waktunya. Kedengaran nggak, Kang? Aman-aman. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Erli Aprilina dari mahasiswa kesehatan tingkat pertama. Begini, Kang, jadi dengan latar belakang saya di sini saya sangat buram akan politik, khususnya dalam masalah perkorupsian. Tetapi di sini saya ingin banyak belajar tentang anti korupsi. Jadi mohon maaf bila pertanyaan saya kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali. Tapi memang di sini saya hanya orang awam yang sedikit demi sedikit ingin mengetahui tentang kondisi negara saat ini. Dan saya juga tahu bahwa kita sebagai warga negara wajib untuk memberantas korupsi, bukan hanya individu, kelompok atau instansi tertentu. Jadi apa ya pertanyaannya begini, Kang. Atau mungkin pertanyaannya juga sudah dijelaskan di awal, atau mungkin saya belum mengerti atau kurang fokus juga. Jadi begini intinya, jika kita sudah mengirimkan surat pada Presiden atau tidak ada tanggapan sama sekali, apakah langkah selanjutnya? Kemana lagi kita mengadu? Bukankah Presiden yang bisa memutuskan semuanya? Dan jika memang tidak ditanggapi kasusnya, apakah kasus ini dibiarkan saja atau akan dibawa kemana lagi? Yang saya tahu, kita susah untuk bergerak jika tidak adanya tanggapan atau perintah langsung dari Presiden. Dan apakah ada rintangan-rintangan dalam pembangunan posko-posko di setiap daerah? Saya rasa orang jujur dan baik dengan niat yang baik pula pastinya ada tantangan tersendiri. Mungkin sekian. Terima kasih, Kang. Oke, terima kasih Erli. Tadi ada 2 pertanyaan. Saya rasa semua pertanyaan itu nggak ada yang nggak penting ya, semuanya penting. Semua yang ditanyakan itu penting juga, Erli. Ada 2 hal yang tadi ya. Yang satu soal langkah selanjutnya dan kemudian juga tantangan untuk buka posko solidaritas. Mungkin saya ke Pak Koko dulu ya untuk ini. Gimana Pak Koko untuk responnya jika surat sudah dikirim namun tidak ada tanggapan, kemudian apa lagi setelah itu? Silakan Pak Koko. Ya, makasih Mas Wisnu. Jadi memang ini kan sudah ranahnya tuh agak kompleks ya, tidak hanya terkait dengan ranah penegakan hukum, tapi juga masuk ke ranah politik lah. Karena ini terkait dengan kebijakan. Nah, ranah politik itu tentu nuansanya sangat dinamis gitu. Jadi teman-teman 56 itu berbagai cara lah. Kita secara informal juga berusaha approach ke berbagai prominent person untuk membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan politik. Yang kedua, kita sebetulnya juga ligitasi terus jalan. Nah, memang ada banyak surat yang tidak berbalas gitu.
Jadi surat yang tidak berbalas itu 2 surat dari teman-teman 57, ada surat dari para profesor 97, ada surat dari ORI dan surat dari Ombudsman. Nah, yang menarik gini, khusus untuk ORI dan Ombudsman itu sebetulnya kewajiban undang-undang yang harus ditindaklanjuti oleh Presiden. Jadi Presiden tidak bisa lagi bersifat voluntary, apalagi menghindar. Nah, problemnya hari ini itu kan Presiden menghindar seakan-akan itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Nah, tugas kita sebagai publik itu harus mengingatkan Presiden. Presiden itu salah satunya harus menjalankan undang-undang secara konsekuen. Bahkan kan ada pendapat dari Uda Ferry, Unan Padang itu. Kalau Presiden tidak menjalankan rekomendasi ORI dan Komnas HAM, Presiden itu mulai masuk ke kualifikasi melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini sangat berbahaya bagi status Presiden kalau politiknya nggak kuat. Karena apa? Impeachment terhadap Presiden itu salah satu alasannya adalah kalau Presiden melakukan perbuatan tercela. Itu diatur di konstitusi kita gitu. Jadi ini dari berbagai sudut pandang ya memang agak kompleks tuh. Tetapi kalau Presiden merasa sangat kuat karena koalisinya koalisi super gemuk gitu ya, siapapun tidak ada yang bisa melawan atau menghentikan saya, itu bisa uncontrollable gitu. Jadi ini memang 57 ini sekarang tidak lingkupnya sudah demikian luas, tidak aja terkait dengan tenaga pegawai, tapi lingkupnya sudah masuk ke kebijakan politik. Nah, yang terakhir, problem demikian sulitnya 57 di advokasi karena rata-rata oligarki hitam itu sangat takut dengan teman-teman 57 ini. Jadi ini intinya sebetulnya otaknya itu oligarki. Karena dia takut yang 57 itu kalau balik lagi ke KPK itu bisa mengganggu kenyamanan mereka. Jangan salah mengerti, ekstraktif industri itu nilai ekonominya ribuan triliun dan tata kelolanya sangat buruk. Nah, kira-kira seperti itu Mas Wisnu. Tanggapan saya, makasih. Baik, terima kasih Pak Koko. Semoga itu menjawab ya Kak Erli, atau kalau misalnya belum terjawab boleh bertanya lagi begitu. Tapi ada sebelum saya tutup, ada yakah yang ingin bertanya atau merespon? Karena kebetulan ini sudah sampai pada pukul 5 kurang 5. Sebentar lagi juga akan saya tutup, tapi sebelum kami tutup, apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau lainnya? Saya belum melihat raise hand. Oke, berarti mungkin tidak ada lagi pertanyaan barangkali ya. Oke, berarti kalau begitu kita berada dalam puncak acara. Sebagai penutup, kawan-kawan bisa menyampaikan dukungan kepada teman-teman KPK 57 dengan cara menyampaikan surat tadi yang bisa diunduh melalui link yang akan saya berikan di kolom chat. Dan juga untuk kawan-kawan yang membutuhkan rilis media akan kami juga kirimkan melalui kolom chat dan juga bisa diakses melalui media sosial LBH Bandung. Dan juga sebelum menutup mungkin rasanya membutuhkan sebuah closing statement. Saya mengundang kembali narasumber kita untuk memberikan closing statement. Silakan. Maka yang pertama terima kasih Mas Wisnu atas undangannya, dan ini diskusi yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, kondisi pemberantasan korupsi Indonesia itu memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan dari sisi birokrasi juga
semakin menurun, konsolidasi jaringan juga semakin sulit, bahkan teman-teman aktivis juga mendapatkan ancaman gitu. Kalau menurut saya waktunya kita merapatkan barisan dan menyamakan isu. Jadi kita harus tetap solid dan harus tetap bersemangat, apapun kondisinya, kita ketuk pintu langit, supaya orang-orang yang menjalimi kita semua itu disadarkan, dan kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu Mas Fitnu, makasih. Oke, terima kasih. Saya memanggil juga Mbak Lasma. Kak Lasma, apakah sudah tersedia? Jika belum, saya juga ingin memberikan beberapa informasi. Yang pertama itu bahwa setelah surat itu terkumpul dan melalui posko, kawan-kawan akan memberikannya melalui Jakarta. Jadi juga mengundang jika kawan-kawan ingin menyampaikan suratnya juga secara langsung pada tanggal 28, silahkan begitu barangkali ya. Tapi kalau ingin menitipkannya di posko solidaritas KPK yang ada di Bandung juga silahkan. Dan juga misalnya ingin menyampaikan melalui online juga silahkan. Linknya sudah tersedia juga. Dan juga kawan-kawan, oh ya, Kak Lasma sudah tersedia lagi. Mungkin Kak Lasma sebagai penutup bisa satu closing statement. Silakan Kak Lasma. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Ini juga teman-teman yang sering berjalan bersama dengan LBH, teman-teman buruh, TFA di Tamsar, alumni LBH, mungkin teman-teman yang concern di isu korupsi juga. Terima kasih buat kehadirannya. Mari kalau kita mau ajak hari ini sama-sama bersolidaritas untuk kasus pengawalan terhadap 56 orang yang telah dinonaktifkan dari KPK, tapi bukan hanya sekedar itu, kita mau kawal isu penegakan anti korupsi ini supaya tidak padam. Dan saya rasa memang yang namanya advokasi masyarakat harus nafas panjang gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman sendiri juga banyak berjuang di isunya masing-masing. Saya mau ajak kita semua untuk bersolidaritas. Nanti tadi Wisnu sudah menyampaikan teknisnya bagaimana teman-teman bisa ikut juga. Dan kedepannya saya harap kita masih makin sering kumpul-kumpul diskusi seperti ini, isu apapun LBH akan coba fasilitasi, dan salam perjuangan. Terima kasih, Nuk. Terima kasih kawan-kawan Kak Lasma dan juga Pak Koko. Terima kasih juga kawan-kawan yang lain yang sudah berbagi selama sore tadi. Akhir kata seperti itu saja. Saya akan tutup ini. Mungkin sebuah yel-yel. Berani jujur, pecat. Berani jujur, pecat. Oke, berani jujur, pecat. Berani jujur, pecat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat.